Di sini ini kan kita akan membahas tentang luas daerah menggunakan integral. Jadi kalau fungsi-fungsi itu jika ditarik, jika X-nya dimisalkan apa, akan muncul Y-nya apa. Nah, itu akan bisa digambarkan berupa grafik. Nah, ternyata kalau berupa daerah grafik kemudian ada pembatasannya seperti ini, kita kan harus mencari luasnya. Cara mencari luasnya itu kalau secara umum itu sebenarnya kita membuat partisi. Partisi itu kayak bagian-bagian seperti daerah putih ini. Daerah putih ini akan dipotong, akan dibuat sekecil mungkin dari A sampai B. Jadi nanti kita menghitung luas putihnya satu-satu, terus kemudian dikali dengan banyaknya putih yang kita buat untuk daerah ini ada berapa. Tentu sangat merepotkan ya kalau kita menggunakan cara seperti itu. Nah, ada caranya yaitu dengan mengaplikasikan integral. Integral tentu lebih tepatnya. Nah, caranya bagaimana? Cukup begini. Luas itu rumusnya adalah integral fungsi tadi dengan batas A sampai B. Berarti tinggal dimasukkan. Dengan batas A itu adalah batas bawah dan batas B adalah batas atas. Gitu. Nah, sekarang dilihat ada perbedaannya. Kalau gambar kurvanya di atas sumbu X, ini kan di atas sumbu X. Yang satu di bawah sumbu X. Perbedaannya di rumusnya. Kalau di atas sumbu X, dia hanya cukup luas sama dengan integral fx A sampai B. Tapi kalau di bawah sumbu X, maka rumusnya tinggal dikasih negatif. Seperti itu saja. Bentar, Bu Eda izin memasukkan. Seperti ini saja. Nah, caranya gimana, Bu? Mari kita coba ke persoalan-persoalan yang sudah ada. Oke. Yang pertama, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan garis X sama dengan 0, garis X sama dengan 3 dan sumbu X. Nah, ini kan caranya gimana, Bu? Kalau di soal tiba-tiba hanya muncul kurvanya aja sama batasnya. Jika hanya muncul kurvanya saja, maka kamu wajib membuat gambar grafiknya. Caranya bagaimana? Seperti saat kalian SMP dulu. Tinggal disubstitusi, membentuk seperti ini. X, Y, X, Y. Di sini kan batasnya dari 0 sampai 3. Maka kita mencari titik-titiknya ya dari 0, antara 0 sampai 3. Misal ini 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1, Y-nya pasti juga 1. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya otomatis 2. Sampai 3. Berarti titiknya 0,0, 1,1, nggak cukup ya, boleh taruh sini, 2,2, sama 3,3. Nah, setelah itu tinggal diteruskan, digambar seperti ini. Bu, kalau saya membuatnya nggak dari 0,0, nggak dari 0 boleh nggak? Boleh, dari min 5 dan seterusnya boleh. Jadi kurva ini sebenarnya kalau digambar itu dari bawah sini sampai tak terhingga sampai ke atas. Nah, fungsi batas ini untuk membatasi saja daerah yang akan dihitung luasnya. Di sini yang dibatasi adalah, pembatasnya adalah garis X sama dengan 0. Dan garis X sama dengan 3 dan sumbu X. Bentar, Bu Ida tadi sepertinya mendengar ada yang masuk. Nah, di sini kan X sama dengan 0, X sama dengan 3, dan sumbu X. Kita lihat, ini kan berhubungan dengan sumbu X semua. Kita lihat sumbu X-nya. X sama dengan 0. Oh, ini 0. Berarti garisnya tarik ke atas. Red. Kemudian X sama dengan 3, maka garis kita cari angka 3 di sumbu X, kemudian tarik ke atas, set, gitu. Dan sumbu X itu sendiri. Oh, yang ini, set. Nah, akhirnya terbentuk daerah yang berwarna biru ini. Nah, ini yang wajib kita cari menggunakan rumus tadi.
Rumusnya tadi kan luas sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Ini pakainya minus apa positif? Coba diperhatikan grafiknya. Grafiknya ada di atas sumbu X. Karena grafiknya di atas sumbu X, berarti rumusnya yang positif. Hanya integral fx dengan batas A sampai B. Nah, sekarang kita masukkan fx. Loh Bu, mana fx? Fx itu sama dengan y. Berarti sebenarnya ini fx sama dengan x. Berarti ini jadinya integral x dx dengan batasnya apa? Batasnya di sini kan yang terkecil 3, yang terkecil 0, yang terbesar 3. Berarti batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Lalu bagaimana kita cari integralnya dulu? Ini x, berarti pangkat 1. Kita cari integralnya, berarti 1 per 1 plus 1, kemudian x pangkat 1 plus 1, dengan batas 0 sampai 3. Berarti luas sama dengan setengah x pangkat 2 dengan batas 0 sampai 3. Lalu bagaimana? Menggunakan rumus integral tentu kemarin. Kita masukkan 3 sama 0-nya. Yang pertama setengah, x-nya kan 3 dipangkatkan 2. Terus dikurangi dengan yang batas bawah, setengah dikali 0 pangkat 2. Jadinya 9 per 2 kurangi 0. Hasilnya adalah 9 per 2 satuan luas. Oke, ada yang mau bertanya sebelum Bu Wilda kasih cara cepatnya? Assalamualaikum. Belum ya? Oke. Yang lain? Nggak ada masalah ya? Bu Wilda kasih cara cepatnya. Belum, oke. Masih easy. Sekarang kita amati warna biru ini adalah bentuknya segitiga. Luas dari segitiga apa sih? Sebentar, ini masih cukup enggak ya tempat di bawah? Oh, tidak cukup. Cukup. Bentuknya ini adalah segitiga, berarti kita menggunakan rumus luas segitiga. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Sekarang kita amati, alasnya berapa panjangnya dari 0 sampai 3? Oh, berarti panjangnya 3. Lalu tingginya berapa? Kita lihat ketika X-nya 3, Y-nya berapa? Oh, dimasukkan ke sini, berarti Y sama dengan 3. Oh, berarti tingginya juga sama 3. Gitu, dikali 3. Jadinya 9 per 2 juga satuan luas. Selesai. Ada yang mau bertanya? Ya? Ya, tinggal dimasukkan sumbu X-nya ini toh ke rumusnya. Langsung itu bakal ketemu tingginya. Gitu. Clear ya? Oke, terima kasih sudah bertanya Mamat. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Belum? Oke, terima kasih. Sekarang yang B. Wah, bagus sekali bentuknya. Ini sudah di Bu Wilda kasih bentuk kurvanya. Lah cara bentuk kurvanya Bu, kalau tiba-tiba bentuk grafiknya kalau tiba-tiba hanya muncul seperti ini, ya kamu nanti mencari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak, tipun. Yang materi SMP sudah pernah dibahas ini. Nah, sekarang Bu Wilda tidak akan membahas itu karena Bu Wilda hanya akan membahas luas daerahnya saja. Insya Allah besok kalau kalian latihan-latihan soal, itu rata-rata grafiknya sudah diketahui. Nah, nanti juga Bu Wilda kasih cara cepat yang menurut kalian tidak perlu menggunakan gambar pun bisa mengerjakan. Oke, Bu Wilda kasih cara yang biasa dulu ya, biar paham. Oke, kita kembali ke warna biru dulu. Oke. Rumusnya itu kan ini tadi kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X dengan batasnya sumbu X. Sebenarnya ini digambarkan gini sampai tak terhingga. Tapi karena sudah dibatasi dengan sumbu X, makanya dia hanya stuck di sini aja. Jadi yang dicari adalah hanya daerah biru ini saja. Tidak full sampai atas.
Ini sumbu X ya. Oke. Dan ini sumbu Y. Kita mencari luasnya. Luas sama dengan, karena grafiknya ini di bawah sumbu X, maka rumusnya adalah negatif integral fungsi fx dx dengan batas A dan dengan batas bawah A dan batas atas B. Sekarang kita masukkan negatif integral batas bawahnya berapa? 0 sama 3. Dapatnya itu dari mana, Bu? Dari titik puncak terhadap sumbu X. Nah, ini sekarang kita cari. Ini kan berarti fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, di sini berarti tinggal dicari x kuadrat min 3x dx. Kita cari integralnya satu-satu. Min. Berarti 1 per, ini kan pangkat 2. 2 tambah 1, x pangkat 2 plus 1 dikurangi 3. Ini pangkatnya kan berarti 1. Berarti 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1. Kemudian dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3. Nah, sekarang kita masukkan jadi min 1/3 x pangkat 3 min 3 per 2 x pangkat 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Oke. Nah, sekarang kita masukkan 3 dan 0, batas bawah dan batas atasnya. Kita mulai dari batas atas dulu. Min 1/3, 3 pangkat 3 dikurangi 3 per 2. Ini 3 pangkat 2 dikurangi minus 1/3, 0 pangkat 3, min 3 per 2 dikali 0 pangkat 2. Ini jadinya minus 1/3 dikali 27, berarti min 27 per 3 dikurangi 3 kali 3, ini 9 ya, 9 kali 3 itu juga 27. 27 per 2. Kemudian dikurangi, ini 0, ini juga 0, oke. Berarti ini jadinya min 9 dikurangi 27 per 2. Nah, disamakan dulu penyebutnya jadi 2. Berarti sebentar. Oh ya, Bulda, maaf ini. Ini kan negatif ya. Ini negatif masuk ke sini, ini masuk ke sini jadinya plus ini. Ini jadinya plus. Nah, ini berarti kan disamakan dulu penyebutnya, ini jadi per 1. 2 bagi 1 itu 2. 2 kali min 9 min 18 ditambah 27. Berarti sama dengan berapa itu? 9 per 2. Selesai. Ada yang mau bertanya? Ini juga plus. Belum? Oke, sekarang kita cari pakai cara cepat. Belum ada yang masuk lagi atau belum? Oke. Cara cepatnya adalah ini. Cara cepat ini hanya berlaku untuk yang fungsi kuadrat dan fungsi lain. Jadi kalau kita disuruh mencari grafik luas daerah dari fungsi kuadrat dan fungsi lain. Ini kan fungsi kuadrat, ini fungsi lain. Kok bisa pewong sumbu X? Sumbu X itu terjadi ketika Y sama dengan 0. Ini kan sumbu Y ya. Ketika Y-nya 0, ditarik ke atas ke samping kanan, ini jadinya sumbu X. Jadi sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Lalu caranya bagaimana, Bu? Nanti rumusnya itu Bulda ganti warna. Rumusnya tuh mudah. L sama dengan D akar D dibagi 6A kuadrat. Oke, mari kita coba satu persatu. Langkah awal kita cari selisihnya. Tadi kan ada Y dan Y. Y yang pertama, fungsi yang pertama kan 3E atau 3. Bentar, ada yang masuk. Fungsi yang pertama X kuadrat min 3, fungsi yang kedua 0. Fungsi yang pertama
X kuadrat min 3X, fungsi yang kedua adalah 0. Nah, ini berarti tinggal kalau sudah berbentuk fungsi kuadrat yang baru, jadi kita harus mencari selisih dari fungsi kuadrat dan fungsi lainnya, berbentuk fungsi kuadrat yang baru, tidak perlu disederhanakan. Misalnya ini 2X, ini min 6X, ya biarkan, tidak usah dibagi 2. Tetap apa adanya. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan. Di sini kan pemfaktorannya cukup mudah. X kan berulang 2 kali, maka X-nya dikeluarkan. X min 3. Oh, mohon maaf. Sebentar. Beda salah. Itu nanti malah cari titik potong. Di sini kan kita sudah punya fungsi. Jadi tadi yang pertama cari selisihnya dulu, selisih fungsi kuadrat dan selisih dan fungsi lain. Setelah itu berbentuk fungsi kuadrat yang baru. Lalu kita analisis. Ini A, yang ini B. Berarti C-nya tidak ada. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 0. Lalu langkah berikutnya, ini kan rumusnya D akar D per 6A kuadrat. Kita cari D-nya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 3 dipangkatkan 2, dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 0. Berarti hasilnya adalah 9. Kurangi 0 ya tetap 9. Sekarang tinggal kita masukkan. Luas adalah, kan tadi D akar D per 6A kuadrat. D-nya 9. Akar D berarti akar 9 per 6. A-nya adalah 1. Pangkat 2. Jadinya 9 kali 3 dibagi 6. Ini coret jadinya 2. Jadilah 9 per 2. Satuan luas. Selesai. Bagaimana? Ada yang bingung? Atau perlu diulang? Tidak? Oke. Wow. Farah? Nggak ada masalah? Wow. Oke, clear. Enggak, Bu. Oke, sekarang yang C. Yang C ini, oke, sebentar, kembali ke warna biru lagi. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini tentukan luas daerah dari. Ini berlaku untuk, Bunda langsung kasih cara cepatnya, karena kalau cara lamanya lumayan panjang ini. Nah, kita caranya gini, sebentar. Ini khusus untuk daerah yang terbentuk dari adat cembung kayak gini. Cembung atau cekung. Nah, ini caranya gimana? Kita bentuk kotak aja. Alah, gak pas kotak ya, bentar. Kurang tinggi dikit. Oke. Alah, ilah. Ya tidak bisa. Nah, ini PDF kok. Udah ginilah pokoknya. Bentuknya kotak, harus kita buat kotak dulu. Nah, sekarang kita analisis panjang dan lebarnya. Di sini panjangnya adalah 2. Terus lebarnya bagaimana? Caranya kayak tadi. 2 ini dimasukkan ke rumus ini. Berarti Y sama dengan akar 8 kali 2. Berarti akar 16. Oh, berarti 4. Berarti ini panjangnya adalah 4. Nah, sekarang diperhatikan daerah yang sedikit ini adalah sepertiga bagian. Daerah yang besar ini adalah 2/3 bagian. Selalu diingat, kalau bentuknya seperti ini, daerah yang kecil itu sepertiga, daerah yang besar adalah 2/3. Fungsinya buat apa? Sekarang kita nyari luasnya kan? Luas yang dicari kan yang berwarna biru. Berarti yang nilainya 2/3. 2/3 panjang dikali lebar. 2/3 panjangnya 2, lebarnya 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16/3. Selesai. Kalau yang disuruh nyari daerah yang ini, misalnya ini warnanya putih, yang warnanya biru ini. Oh, berarti nanti jadinya sepertiga panjang kali lebar. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Easy. Harusnya easy. Easy. Ya, insya Allah easy semua. Nanti Bulda ngasih latihan soal cuma 3. Dan itu serupa dengan yang Bulda kasihkan semua. Terus yang terakhir nih, D. Ini yang paling sering muncul. Mau cara lama apa cara cepat, Bulda sarankan, Bulda kasih cara cepatnya langsung. Ini.
Ya, ya, ya. Ini kalau kalian amati, apa? Oh, ya, 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 ya. Ini, ya, ya, ya. Ini kan fungsi kuadrat ya. Ini fungsi kuadrat. Kalian tahu enggak fungsi kuadrat itu dapatnya dari mana? Diperhatikan fungsinya pangkat tertinggi X-nya berapa? Oh, 2, berarti ini kuadrat. Ini kan nggak ada kuadratnya, berarti ini fungsi linear. Iya, tulis linear, gitulah pokoknya. Nah, ini menggunakan rumus yang persis kayak nomor B tadi. Yang D akar D per 6A ini. Pakai ini lagi. Oke. Itu kapan sih dipakainya? Ketika ada fungsi kuadrat dengan fungsi yang lain. Entah itu fungsi kuadrat lagi, ataupun fungsi kuadrat dengan fungsi linear, itu pakainya rumus itu. Nah, langkah pertama bagaimana? Yang pertama, kita adalah mencari selisihnya dulu. Selisih fungsi kuadrat dan fungsi lain. Ya, baru ada yang masuk nih. Bentar. Terus yang kedua, fungsi kuadrat baru tidak boleh disederhanakan. Tidak boleh ya. Terus yang ketiga, menggunakan rumus L sama dengan mencari D dulu. Kok nggak bisa terus? Yang ketiga yaitu mencari D-nya. Cari D. Yang keempat, L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Oke, mari kita coba. Mari coba. Langkah pertama kita cari selisihnya. Berarti Y sama dengan Y. Itu kan X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan min 2X plus 5. Oke, kita pindahkan ke ruas kiri semua karena kebanyakan dari kalian 0 itu selalu di kanan. Berarti ini X kuadrat min 2X. Ini kan min 2X tetap. Ini pindah ke ruas kanan jadi plus 2X. Ini plus 1. Plus 5 pindah jadi min 5 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X plus 2X itu 0. 1 kurangi 5 itu min 4 sama dengan 0. Sebentar, ada yang mau bergabung ini. Nah, lalu bagaimana kita analisis? A-nya berapa? A-nya 1. B-nya ndak ada. B itu ciri khasnya ketempelan X. Ini kan nggak ada yang ketempelan X. Adanya yang 4 aja, berarti ini konstanta. Berarti C-nya adalah negatif 4. Lalu bagaimana kita cari B-nya? BD ya, astagfirullah. Kita cari D-nya. D tadi adalah B kuadrat min 4AC. B-nya itu 0 pangkat 2 min 4, A-nya 1 dan C-nya min 4. Oke. 0 dikurangi 4 kali min 4. 4 kali min 4 min 16. Dikali min berarti 16. Oke, D-nya 16. Lalu yang berikutnya, iya, ini tadi harusnya di nomor ya. Ini 2, ini yang ketiga, yang keempat. L sama dengan D akar D per 6A kuadrat. D-nya 16, akar D berarti akar 16 per 6, A-nya adalah 1, pangkat 2. 16 kali 4 per 6. Coret-coret ini jadi 2, ini jadi 3. Berarti 32 per 3. Satuan luas. Ada yang mau bertanya? Selesai. Tidak. Oke. Boleh selesai. Benar, enggak ada yang bertanya nih? Oke. Belum. Oke. Ya udah nanti soalnya sama plug yang Bulda kasihkan. Selesai hari ini. Selesai ya, cepat banget. Ye. Hanya 24 menit saja. Nah, sekarang berarti saatnya kita sesi foto. Udah selesai. Ini perlu kalian perlu dikirimi orat-oratannya enggak? Sangat perlu.
Oke, ya sudah. Berarti nanti mau Bulda silang kok tulisannya apakah Anda ingin menyimpan ini tapi nggak bisa nyimpan karena kan ketutupan dengan tanda rekaman. Berarti sekarang kita foto dulu saja, setelah itu nanti Bulda kirim. Kita mulai dari Amanda, Your Crush, Alfi betul, Bram, Viko, Farah, Norma, Bastian, Gabriel, Marlin, Julian, Melvi, Egel. Amanda, Norma, Gabriel, Bram. Oh, Vinky. Bagus, Vinky bertahan, Vinky. Vinky aja. Amanda kelihatannya keluar ini. Oke, Norma. Sudah? Ya, Bram, gimana? Ya, gimana, Bram? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Bisa, itu bisa. Bisa, bisa. Nge-like, oke. Ngelak berarti, kurang minum. Oke, siap ya, bergaya sebaik mungkin. 1, 2, Bram tapi hitam bayangan, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Nggak apa, nggak apa-apa. Nanti kami ikut yang berikutnya. Terima kasih. Boleh keluar. Melvi itu sukanya separuh mukanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kenapa nggak bisa? Nggak apa-apa, nanti ikut yang berikutnya nggak apa-apa, boleh. Arnaf, Farel, Bram dicoba lagi, Idon, Jo, ya nggak apa-apa. Jo, Suci, Anura, Nathan, Hanun. Jo kok gelap-gelapan oh Jo. Aktut, gelap-gelapan. Ih, kayak devil gitu. Dibuka kordennya biar kelihatan mukanya. Oh, baru bangun tidur. Oke, nah, biar kelihatan ada cahaya-cahaya ilahi gitu. Oke. Belum siap? Oke. Ya, lumayan lah. Cakepnya kelihatan. Oke. Ya, enggak apa-apa, wes. Boleh-boleh. Siap ya? 1. Nathan, oke. Kebalik ya kameramu. Enggak apa-apa sih. Nah, sip. 1, 2, 3. Terima kasih. Boleh keluar. Bram boleh keluar. Enggak apa-apa. Apa mau coba lagi? Boleh. Kameranya. Oh. Ah. Oh. Yes, enggak apa-apa. Enggak apa-apa berarti. Enggak apa-apa. Iya boleh, boleh, boleh nanti dikirim di grup gitu boleh. Nanti Bulda, di Japri Bulda aja nggak apa-apa. Nanti Bulda masukkan gitu ya. Ya, makasih. Boleh keluar ya.